Selamat pagi, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Saya senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami untuk berbagi kepada Bapak Ibu tentang bagaimana pengembangan itik pada lahan gambut. Seperti kita ketahui bahwa itik atau bebek, tapi biasanya masyarakat Indonesia menyebutnya itik. Kalau bahasa Indonesianya bebek, tapi sama saja. Casingnya saya yang berbeda, isinya sama. Ya. Nah, kalau kita lihat, ini adalah kondisi lahan gambut bila dalam keadaan kering. Jadi sudah lama tidak hujan, akan tetapi karena kami mempunyai sistem pengairan yang baik dengan sistem kita goyang di sana, maka air ini dapat bertahan. Kondisi ini dipertahankan selama mungkin agar itik dapat berenang di sini. Bapak Ibu sekalian lihat bahwa di sini ada kandang itik yang kami buat sengaja dari bambu supaya gampang kita membeli bahannya, murah bahannya, tidak mahal. Ya, jadi pada saat musim hujan di sini semua tergenang airnya, sehingga itik dapat leluasa berenang, mencari makan, bercanda dan sebagainya. Tetapi kolam ini dipersiapkan kalau tidak hujan seperti saat ini, sehingga ini masih tetap bisa berenang. Yang di dalam kandang itu adalah itik persilangan Mojosari dengan Alasio yang biasa disebut dengan itik. Itu yang di dalam kandang adalah khusus petelur. Jadi pada akhir bulan Oktober nanti sudah mulai kami Pak Yuprin, suaranya tidak terdengar Pak Yuprin. 200 ekor. Yang di bawah ini dilepas adalah itik pedaging juga dari Mojosari dan Alabio. Kami cobakan di sini juga itik packing yang putih-putih di sana di bawah kandang itu. Dan ternyata bila sejak kecil kita pelihara, maka dia dapat tahan terhadap pH air gambut yang asam. Ya. Jadi bisa adaptasi asal sejak usia yang dini atau kecil, ya begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itik-itik ini kalau dilepas begini dia akan memakan semua mikroorganisme yang ada di sini, minum pun dah. Seperti itu Bapak Ibu lihat, dia minum air gambut itu, ya, tahan saja. pH-nya asam karena sudah adaptasi. Nah, sementara yang di dalam karena dia itik petelur, saya memberikan minum air dari pompa air itu, ya. Dan mineral dan vitaminnya kita harus selalu ingat bahwa itik adalah jenis ternak non ruminansia. Jadi pakan utamanya sebenarnya konsentrat, ya. Beda dengan sapi. Kalau sapi dia makan hijauan atau rumput. Nah, makanan utamanya sapi adalah hijauan. Tetapi kalau itik atau ayam dia makan utamanya adalah konsentrat. Nah, kita tahu bahwa pada lahan gambut, ya, kondisi air yang pH-nya asam, jumlah pakan pun terbatas, tetapi nampaknya itik-itik ini kalau kita lihat dia mulai terbiasa dengan memakan sesuatu yang ada di bawah Azolla pinnata ini. Ini adalah Azolla pinnata yang kita kenal juga dalam bahasa daerahnya apu-apu, ya. Di ini. Jadi dia dapat hidup dengan baik makan di situ. Nah, usia itik ini untuk dapat bertahan hidup pada kondisi yang seperti ini itu sebenarnya tidak gampang. Karena kita tahu temperatur di lahan gambut itu cukup panas, ya, cukup panas sekali. Pada siang hari kita dapat mencapai 30 sampai 31 derajat. Kami punya alat di sana itu yang di tengah-tengah range itik itu untuk mengukur tingkat curah hujan, intensitas sinar matahari, mengukur juga temperatur tanah dan temperatur lingkungan. Jadi dengan demikian, di sini ada beberapa mahasiswa juga yang magang dan penelitian. Seperti Mas Arfian yang di belakang ini adalah mahasiswa saya, ya. Dia yang mengurusi itik-itik ini. Jadi sambil dia kuliah, sambil mengurusi ini, tetapi kami berikan juga seleri yang Dek, ketuk ya dulu, Dek. Dek. Yan? berbakti kepada sumber daya manusia untuk dibina di Universitas Palangkaraya. Yan? Nah, kita lihat ini adalah
semacam range tempat itik itu berenang. Sewaktu-waktu itik ini semua kami lepaskan di dalam untuk dia berenang di sini. Setelah itu kami giring lagi masuk ke atas. Maka itu ada macam tangga ini, tangganya itu. Di tangga ini bukan buat manusia tapi buat itik. Kalau manusia mungkin injaknya bisa patah, ya. Jadi dibuat seperti ini, ya. Dan perlu hal-hal lain yang kita waspadai kalau kita bilang seperti ini. Ada beberapa hewan yang kita tidak inginkan dari lahan sebelah sana. Kadang-kadang pernah masuk, ya, mencoba menyantap. Tetapi kita di sini dijaga oleh 3 orang mahasiswa, yaitu Mas Harfian ini dan 2 orang dari agronomi. Kemudian yang menjaga ini mahasiswa dari jurusan budidaya pertanian. Saya sehari-hari percaya sebagai jurusan budidaya pertanian, Fakultas Pertanian membawa 3 program studi, yaitu peternakan, agronomi, dan teknologi industri pertanian. Jadi saya mengawal sekitar 100 dosen di situ. Agak tuyang juga sih, tapi itulah yang saya sambil mengurus di sini. Ini adalah satu model pembelajaran yang baik sekali untuk mahasiswa. Dan kita di Kalteng, karena lahan kita lahan gambut, maka kita harus beradaptasi dengan lahan gambut. Jangan itu menjadi satu masalah, ya. Karena kalau kita berpikir bahwa lahan gambut itu tidak bisa diapa-apakan, jadi masalah, maka selesai. Ya. Dalam hal ini, untuk meningkatkan ketahanan pangan, terutama dari protein hewani, kita perlu meningkatkan, yaitu dalam pengembangan itik pada lahan gambut ini. Saya harapkan nanti Bapak Ibu sekalian pada saatnya akan kembali ke tempat masing-masing, berpikir kalau ada lahan gambut jangan menjadi satu masalah, tantangan. Nanti melalui Pak Sega ada nomor HP saya, alamat email bisa saya share nanti. Sehingga dengan demikian kita bisa konsultasi atau langsung ke kantor saya jurusan budidaya pertanian di Kota UPR. Saya kalau ada di tempat saya akan siap selalu untuk diskusi. Tolong dikontak dulu sebelum ada kegiatan-kegiatan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di situ. Lihat, ini yang dibawa itik pedaging bersama dengan itik packing, dia bermain di kolam yang ada itu. Ya, kasihan sekali memang nampaknya karena memang kita sudah lama tidak hujan, tetapi kolam ini sengaja kami buat. Ini kita membuatnya pakai eskavator. Ya lumayan biayanya untuk membuat ini agar tetap dapat ada airnya pada saat musim kemarau seperti ini. Nah, kita memang tahun ini terjadi anomali saya lihat dalam cuaca. Harusnya pada bulan-bulan seperti ini memulai musim hujan. Tetapi kita baru merasakan 1 minggu ini tidak ada hujan di sini. Sementara di hulu sana, di hulu Katingan hujan terus, banjir. Nah, ini adalah satu anomali buat kita. Ya. Dan ini tidak bisa kita apa-apakan karena ini adalah bentuk cuaca yang harus kita hadapi bersama dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan kita hadapi. Nah, kalau dilihat perkembangan itik yang dilepas di luar dengan yang di dalam kandang, memang terjadi perbedaan dari pertambahan bobot badan hariannya. Yang di dalam itu lebih bagus karena memang dia lebih teratur, intensif. Kalau yang di bawah ini pemeliharaannya semi intensif, dilepas. Jadi kadang diangkat ke atas, tapi kebanyakan mereka dilepas di bawah. Kenapa kami melakukan ini di bawah? Ada yang di atas dan di bawah. Karena ini kami ingin melihat ada adaptasinya bagaimana dengan pH asam gambut. Ternyata bisa. Nah, jadi bukti ini menunjukkan bila sudah diadakan seleksi dari awal sudah dibiasakan hidup pada pH yang asam, maka tidak ada masalah. Memang awalnya kami menghadapi kematian-kematian yang lumayan, karena memang adaptasi itu dibutuhkan. Jadi yang hidup ini adalah yang unggul. Dari yang unggul ini nanti dia akan kawin-mawin, akan menghasilkan bibit yang unggul. Dalam istilah peternakan dikenal dengan hybrid vigor. Adalah kemampuan anak untuk melebihi kemampuan bapak ibunya kalau di manusia. Tapi kalau di hewan juga istilahnya sama juga. Jadi hybrid vigor itu adalah kemampuan yang melebihi. Artinya setuhannya ini mungkin tidak tahan terhadap pH gambut, tetapi anak-anaknya tahan. Lihat itu, yang packing itu biasanya kan dia tahan, ini mereka minum. Nah, itu minum air gambut ya, langsung. Kalau kita lihat, kita jijik minum, lihat itu ya, kotor. Tapi yang di atas, dia mendapatkan air yang bagus dari sumur gitu. Nah, dari perbedaan ini, kita melihat bahwa tidak semua mungkin kalau di desa menyiapkan air
kolam yang baik atau tidak menyiapkan air sumur yang baik, ya. Nah, kita tahu beberapa desa kita di Kalimantan Tengah masih belum masuk, jadi agak kesulitan kalau kita mengadakan pompa air. Maka dengan mencoba dilepas di lahan seperti ini, maka akan mudah bagi kita untuk melihatnya, untuk memanajemennya dengan baik, dan ini memberikan keuntungan yang baik. Nah, harapannya nanti dengan adanya itik-itik ini dapat beradaptasi dengan baik, ini merupakan percontohan, bukti bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah laksanakan, itu memberikan kontribusi yang baik dan merupakan jawaban dari tantangan kenapa pada pH asam tidak bisa hidup. Dan ternyata bisa hidup itik-itik ini. Kita lihat juga di daerah kolam-kolam ini, itu ada ikan-ikannya Bapak. Ikan-ikan ini sudah ada sejak ada dibuka ini. Nah, jadi kita lihat itik-itik ini juga kadang-kadang kalau ikan kecil dimakan langsung. Kodok kalau ada, kalau musim hujan langsung dihajar juga sama itik itu. Ini merupakan sumber protein hewani yang baik sekali. Jadi itik-itik ini sudah beradaptasi dengan baik pada saat-saat ini. Silakan Bapak Ibu sekalian, bila ada yang mau ditanyakan, saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Oh iya. Ya, yang di bawah itu kami sengaja memberikan hanya dedak. Kalau itik petelur saya campurkan dengan konsentrat khusus itik. Ya, sebenarnya ada satu rahasia kalau buat itik ini. Ya. Ini dia. Ya, ada satu rahasia buat itik, tapi tidak semua orang mau melakukan. Kalau mau itik itu cepat besar, cepat gebuk, itu diberikan sebenarnya konsentrat babi. Ya, karena proteinnya lebih tinggi. Tetapi karena ada berbau babi tulisannya di situ ya, orang tidak suka. Padahal itu buatan pabrikan, tidak ada pakan itu dari babi, tidak. Ya, tapi konsentrat babi itu lebih tinggi nilai proteinnya, ya. Dan nampaknya peternak-peternak kita tahu itu, dia melakukan itu, Pak. Ya. Nah, kami di sini tidak melakukan itu supaya tidak ada konotasi macam-macam, tetapi untuk diketahui bahwa konsentrat babi itu nilai proteinnya lebih tinggi dibandingkan konsentrat yang buat itik khusus. Karena konsentrat buat itik ada, buat ayam ada, buat babi ada. Harga pakannya pun yang buat babi itu hampir 500.000 per sak per 50 kilo. Sementara yang buat itik hanya 375 sampai 350. Dari perbedaan itu kita sudah tahu kualitasnya bagaimana. Maka itu kalau kita membeli itu dicampur dengan dedak. Nah, tapi kami di sini tidak melakukan itu. Kami tetap menggunakan konsentrat khusus buat itik dengan dedak yang di atas. Yang di bawah kami sebarkan dedak saja dengan pakan tambahannya yang di bawah ini. Jadi pakan tambahan ini kalau dalam istilah peternakan feed suplemen, kalau kita itu manusia mungkin camilannya lah gitu ya. Ya, ganjel kita sore hari petani dan sebagainya. Mereka juga menganggap ini adalah camilan buat mereka, pakan-pakan yang ada di lahan seperti ini. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada lagi. Informasi Bapak kan supaya mantap lah. Apakah tempat bertelurnya sama nanti mengeramnya itu ada tempat yang khusus, Pak? Nah, karena kan kita tahu bebek ini kan itik ini tidak bisa kena air telurnya, Pak. Nah, apakah tempatnya khusus atau nanti tempatnya kita mungkin di bawah aja gitu, Pak? Apa sesuai keadaan mereka di bawah? Dan kedua, Pak, dari masa dia mulai dia pecah nih, Pak, sampai jadi anak, kan ada batas untuk indukan, Pak. Nah, itu berapa kali, maksudnya berapa kali bertelur untuk sampai dia tidak bisa produksi sampai ke anak jadi telur lagi, Pak. Nah, setelah itu apakah itu langsung kita eksekusi, Pak, maksudnya dijual gitu, Pak? Makasih, Pak. Baik, terima kasih. Jadi yang di bawah ini adalah itik pedaging. Itik pedaging ini kami pelihara khusus nanti dijual dagingnya. Ya, dijual dagingnya pada saatnya sekitar 2-3 bulan, 2 bulan lebih, 2-3 bulan dia akan siap dijual. Nah, ada daging kami menyiapkan, nanti kalau sudah ada tandanya akan bertelur, kami akan siapkan tempat wadah-wadah secara
alamiah itu di sana Pak, kandang-kandang alamiahnya yang pakai kajang sana. Nah, jadi dia akan bertelur di situ nanti. Ya, jadi sengaja maka itu ini semacam range, ya, range mininya. Jadi itik itu telur sini. Kadang pagi mereka di sana Pak, di bawah. Tidak kita perlu arahkan gitu Pak ya. Tidak perlu, dia tahu. Tahu sendiri gitu Dia ya. tahu, ya. Kalau saya panggil saja mereka datang semua ya. Mereka ikutin saya. Mereka tahu dengan saya, tahu dengan Mas Artian itu. Tapi kalau dengan yang lain, mereka nggak mau kabur gitu. Demikian juga ayam. Jadi saya cukup panggil, datang semua mereka. Ya. Itu bahasa komunikasi. Jadi dalam memelihara ternak kita harus mengenal yang namanya animal behavior. 3 laku ternak. Ya, 3 laku ternak itu karena dia tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa manusia dengan kita menjadikan diri kita sebagai bahasa mereka, ya, yang mereka dapat pahami, ya. Demikian kalau Bapak Ibu lihat bagaimana orang melatih lumba-lumba, melatih harimau, melatih singa. Demikian juga kita melatih bebek, dan melatih ayam, seperti itu. Dari kecil kita sudah dibiasakan. Jadi kita memberikan kasih sayang, mengelus-ngelus dia, menangkap secara lembut, jangan dipukul-pukul. Itu akan memberikan satu respon yang baik dan positif terhadap yang mengaturnya. Dan mereka sudah tahu, kalau mereka di ujung sana, saya teriak back aja. Saya jalan tuh diikuti sampai sini. Nah, itu bukti bahwa mereka interest sama saya dan kenal sama saya. Ya, cuma dia tidak bisa aja bicara, saya kenal sama lo. Gitu. Ya, seperti itu ya. Chemistry. Ya, jadi itu sudah ada di situ. Sehingga kalau saya melihat ada yang tidak wajar jalannya, ada yang tidak wajar makannya, saya sudah tahu itu sakit tandanya. Karena mereka maaf tidak bisa bicara, saya sakit pinggang, saya sakit ini, tidak bisa. Kita melihat gejala-gejala itu. Nah, susahnya lagi adalah kalau kita tidak mengenal itu. Maka itu saya di gudang kami selalu siapkan alat-alat suntik, obat, dan sebagainya, ya, vitamin, mineral. Nah, ini penting karena di lahan gambut kita tahu ini lahan defisien mineral. Jadi perlu di dalam konsentrasinya dicampur mineral, Pak. Ya, mineral yang buat itik. Ya, yang paling penting adalah magnesium, kalsium, ya, Fe-nya juga diberikan pada saat mereka masih kecil. Karena memang kita tahu lahan gambut defisien mineral itu tidak cukup. Ada Al, tapi Al di lahan gambut itu meracuni, ya. Ya, itu tumbuhan mati karena Al itu. 3 menit lagi ya, Pak Yuprin. Air di rumah di baknya ada seperti kayak minyak-minyak, seperti karatan, itu AL-nya tinggi sama Fe-nya. Nah, dianjurkan jangan sikat gigi seperti itu, pakai itu, air seperti itu. Tapi kalau istri saya mengharapkan orang sakit gigi, Pak, karena dia seorang dokter gigi, gitu ya. Istri saya seorang dokter gigi, jadi kalau ada orang sakit gigi senang dia. Ya. Nah, itu indikasinya. Maka itu kita kalau punya seperti itu kondisi air, ya oke. 2 menit. Ya. Terima kasih. Apakah sudah ada hitung-hitungannya Pak secara ekonomi? Berapa biaya yang dikeluarkan? Kemudian harga jual pedagang itu berapa? Kemudian satu lagi, saya kan nanti pendamping di ekowisata agroforestry Pak. Jadi lahan itu harusnya dibuka dulu baru bisa dimanfaatkan Pak ya. Kalau lahan itu nggak dibuka, dia tidak akan bisa dimanfaatkan. Mungkin begitu Pak ya. Kira-kira biaya pembukaan ini 1 hektarnya berapa Pak? Terima kasih Pak. Kalau kita secara sederhana, khusus untuk itik saja, ya, itu kalau kita sudah mempunyai kondisi alam yang sudah ada airnya, itu tidak terlalu mahal Pak. Untuk membuat kandang ini, kami menghabiskan sekitar bahan dan upah tukang itu, ya sekitar 6 jutaan lah gitu, ya, sekitar 6 jutaan. Tetapi sekarang upah tukang lebih mahal daripada bahan, kita tahu itu. Kalau bisa Bapak mengajak orang-orang binaannya bertukang, itu lebih baik. Ya karena ini, maka itu bahannya dari kayu biasa, dari bambu, yang gampang kita memperbaiki kalau ada kekurangan-kekurangan. Lalu kami sudah berhitung juga. Sekarang harga itik Pak, per ekornya dengan bobot 1,2 kilogram 1,3 itu di kandang diambil 40.000 per ekor Pak. Lebih bagus dari harga ayam ras. Ya. Jadi harga itik sekarang lebih bagus. Dan dari dulu stabil harganya. Jadi kalau kita sudah potong bersih, kami sudah lakukan potong bersih per ekornya itu 50.000 kami jual. Ini Pak Yuprin kebetulan beliau adalah dokter di bidang agribisnis, beliau yang menata penjualan-penjualan. Saya mengurusi bidang produksi. Jadi
Pak Yuprin ini dia yang mengadakan perhitungan-perhitungan untuk kegiatan kami. Ya, habis waktu kita ya. Oke, terima kasih Pak Yuprin. Selanjutnya kita akan beralih ke perikanan di lahan gambut yang akan di-shot oleh Dr. Adianur dan akan dijelaskan oleh Pak Dr. Saripudin Yusuf. Silakan Pak Adianur dan Pak Saripudin. Terima kasih. Terima kasih Pak Iga atas waktunya. Ini kita sudah masuk ke sini di Zoom ya. Kan Pak Paudin menjelaskan. Ya, Bapak-bapak, Ibu sekalian, serta pelatihan juga yang mengikuti secara online. Nah, saat ini kita berada di kawasan PPUPR. Nah, ini adalah tampak di depan kita, mungkin Pak Arti disorot. Ini ada yang disebut dengan kolam BJ. Nah, kolam BJ di PT ini kami bikin dengan 2 bel. Yang pertama adalah bel bentuk galian, dan yang di sana ke arah depan kan itu ke arah hutan galam yang kami rencana kembangkan itu adalah pelatihan. Nah, kita dirikan di depan Bapak-bapak Ibu sekalian, di kolam BJ kami penuhi dengan tumbuhan air. Nah, mengapa air ini terus kita dalam ke arah ini karena memang sifatnya adalah sudah hingga ketika ada alat air otomatis semua didorong ke ini. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian pertanyaan, silakan Pak. Silakan Ibu Bapak. Ya, terima kasih disinisikan karena ini ada BJ di rawa dan ini adalah BJ alamiah. Nah, BJ alamiah itu artinya kita betul-betul memerangkapkan dedikatnya betul-betul yang berasal alam. Nah, selama ini setelah kita panen kemarin nyaring 10 non menyelek Paudin yang pertama itu adalah kemudian empat rawa, kemudian ikan papuyu atau betok, dan yang terakhir kemarin ikan kakapar. Cuma dominan adalah dekat dikit, yang dominan adalah ikan dari jenis gabus. Itu ikan-ikan gabus. Dan ini ada kriteria BC 4. Kita supaya penebaran benih. Nah, kalau yang di sampingan Bapak-bapak ini, nah itu adalah kolam-kolam kami untuk dalam rangka budidaya ikan di lahan gambut. Nah, kami dikembangkan 12 spesies, spesiesnya itu terdiri dari ikan produksi dan yang alamiah. Kenapa? Itu terjadi gabus sendiri, kemudian ikan gurame, kemudian papuyo. Nah, sementara yang diproduksinya itu yang adalah ikan la, ikan patin, kemudian ledunggo. Nah, itu yang lain itu kemarin ada jelawat dan lagi kita ini ikan tambat. Itu Bapak-bapak Ibu ini ada 12 sekolah yang bahkan perbedaan. Nah, kemarin sudah dipanen, kalau yang kita panen itu adalah ikan gurame, dapat ikan lele dan patin juga. Online seperti ini hanya karena sedang dan bulan Desember itu yang dipanen ada akan dia itu, yang itu adalah ikan jenis papuyu. Ya, jenis papuyu. Ya, pertanyaan dari Bapak-bapak Ibu, silakan. Ya, kalau panennya, jadi tadi mungkin jelas lagi bahwa panennya itu kita karena dia dalam mengikuti periode musim yang ada di Indonesia ini, artinya musim kemarau dan hujan. Jadi biasanya kita mengambil pada musim kemarau itu yang disebut dengan panen utamanya. Kita bisa melakukan pengambilan ikan secara besar.
Nah kemudian yang menyusuri berikutnya lagi adalah saat habis musim lagi dan sebelum masuk kemarau lagi kita panen, dia ada 20 kali panen. Nah tapi jika kemungkinan melihat dan dipanen secara periodik kita melakukan mengamati BJ nya kita kalau tiket sudah mulai kumpul, nah itu kita lakukan dengan runta ya, kalau runta itu bahasa jala. Nah itu bapak-bapak. Ada lagi kira-kira banyak tergantung dari makanan. Kemudian ini asola apa? Maaf, resip bukan azola. Ini tiambang. Ya. Oh, tiambang. Iya, tiambang. Sebagai pakan atau ini penutup ada ya Pak? Ya, terima kasih. Nah, jadi kalau B ini ada tipe Pak ya. Kalau B yang kita siapkan dan akan tebar lepas atau itu akan dimakan, maka yang terjadi adalah sudah masuk ke dalam sistem budidaya. Bisa terutama ikan-ikan kita pada jenis 50 itu atau jenis tambahan, dia sangat responasi kalau kita beri makan. Siapnya kita tekan ke titik ada. Nah, kalau yang ada di tempat kami Pak, ini sebenarnya ada tambang atau ada. Artinya panen ini sebetulnya kami padatkan, ada 2 batang, bisa kami keringkan. Bapak lihat di kolam sana itu jadi tanaman kompos. Nah selebihnya itu juga nih yang segar, itu untuk makanan kemarin di sore, patin sama dengan utama ada itik-itik yang begini. Jadi yang kepakan. Jadi mapnya apa mapnya dari aliran yang terbentuk yang kita ciptakan tadi atas kepingannya menuju maka otomatis ketika dia bergerak terkumpul ini. Nah itu juga diikutikan karena perbaikan garut jadi hampir banyak sekali ada. Nah makanya dia mengikuti itu Pak. Jadi artinya apakah otomatis aja menerkan alamiah. Jadi Kiambang ini adanya memang kelokan yang ada di samping TP Pak. Nah itu Pak. Ya silakan Pak. Sifat produksi itu kita hitung nanti. Produksi untuk satu periode panen itu kira-kira berdasarkan urutan BJ apakah variasi atau bagaimana. Terus dia hanya kita pasti ibaratnya mempertimbangkan target produksi, apakah bisa kita multiplikasi BJ itu peningkatan selanjutnya. Karena jenis ada ini yang satu periode panen itu sini berapa berdasarkan kondisi. Ya, pertanyaan luar biasa bagus sekali. Nah, jadi Pak, semula BJ ini kita perlihatkan berperan. Nah, iring dengan perkembangan waktu yang jadinya kami menyebutnya kontrak ya kolam tangkap kami itu akhirnya dikalikan menjadi pon atau kolam untuk budidaya. Perbedaannya kita menggunakan benih-benih alami yang di sana. Perhitungan yang pernah kami lakukan, jadi kita hitung supaya pertama adalah kita tentukan dulu BJ kita ini targetnya apa. Itu yang penting apa ya? Intinya sebelum kita melakukan akan ada hal yang dengan pembersihan BJ. Pembersihan BJ itu kita mensterilisasi. Hasilnya adalah bebaskan dulu dari kala isinya itu, lalu air kita tahan dengan makan batu tertentu sehingga kosong. Nah di situ kita akan meraih penebaran yang berbasis daya. Nah yang banyak
kita lakukan itu adalah dengan papuyuh kemarin Pak. Karena papuyuh itu sama makanan lebih murah, nah kemudiannya daya dan dayaannya lebih tinggi. Coba yang kami lakukan bapak-bapak daerah Paling itu adalah papuyuh. Jadi papuyuh itu mencapai hasil kemarin berkembang kita 3 ekor, kita lepas di BJ itu sendiri. Artinya asumsinya ada kita hilang atau sengaja. Ternyata ya hasil itu hampir 200 kilo. Itu dari dan terdiri dari 3 kelompok saja. Nama itu yang dikriteria 7 sampai 8 per kilo itu hargai 110 per kilo. Kemudian Madura 10 sampai dengan 14 itu masuk saya 100. Kemudian 70 itu adalah yang di bawah tadi. Nah jadi kemarin berhitung di paling satu perjalanan di negara dan itu satu BJ itu bisa mencapai 1 juta. Kegiatan pada tahun 2008. Jadi kemarin 2008 itu kita menata BJ yang hilang akibat dulu pembunuhan lahan. Nah selanjutnya kita coba kembang budidaya bersih budaya. Pak Ardianor mohon izin 5 menit lagi ya. Pak Ardianor. Apa ikan gabus itu seperti atau ikan ya, betok tadi. Ternyata ini kalau secara rutin memberi. Halo. Kan ikannya tidak lari. Iya Pak. Seperti itu. Balik lagi. Ada lagi Pak. Betul. Dia perlu treatment. Saya kan pernah sekolah. Ya. Tapi begitu sebelum panen ini kan saya. Kenapa? Karena dia pengaruh ke kondisi air. Kan gabut tingkat asam ini pengaruh ke tingkat pertumbuhan itu Pak. Ya. Jadi apakah ada treatment dulu kan dikondisikan di DJ karena kan jalan. Adaptasi kondisi. Jadi kenapa dia internal untuk mengkondisikan itu dulu. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan pertama tadi, kalau BJ atau budidaya berbasis budidaya itu diusahakan jangan menggunakan produk. Ya, Pak Arief sudah kesepakatan dari kemarin secara mahal dan itu diatur oleh Federasi nila, leledo, kemudian jenis reproduksi lain. Diupayakan tidak digunakan. Kita menggunakan lokal, nah seperti yang tadi rame, jenis tambakan, papuyuh atau jenis gabus. Nah itu, apa yang Pak tadi jelas di dalam penan itu Pak ada 2 pendekatan itu yang disebut rekayasa pada lingkungannya, nah kedua rekayasa pada ikannya. Rekayasa ikan itu adalah bagaimana kita menciptakan suatu ikan yang dapat adaptif di kawasan tersebut. Nah, dengan metode tertentu kita bisa tekan. Nah, yang kedua tadi disebut dengan rekayasa lingkungan. Nah, rekayasa lingkungan tadilah makanya ada yang disebut dengan kegiatan aklimatisasi. Nah, aklimatisasi itu bagaimana kita melakukan rekayasa terhadap lingkungan supaya yang kita masukkan ini bisa adaptasi dengan lingkungannya. Nah itu ya. Jadi kami biasanya melakukan di airnya kita reksa dulu. Airnya sampai dia betul bisa standar. Perlahan dengan dia akan sesuaikan Pak. Jadi seperti intinya ada pilihan tadi. Nah kalau rekayasa pasukan itu artinya akan kami ke depan. Kami berharap di CP ini akan ada yang jenis nila betul-betul tahan gambut, papuyuh yang adaptif, patin-patin yang memang ada dorong tahan gambut. Nah itu ikannya awal kita pesan, kita ini kan lahan gambut, kita kawinkan di area institusi keturunan itu dari ikan yang ada dari air gambut.
Nah itu ke depannya dari PTP ini arahnya. Nah, kalau yang saat kita mulai masih rekayasa lingkungan, artinya air kami kapur, menyesuaikan pelan-pelan kita turunkan pH air tidak mendadak. Ya, aklimatifikasi itu penyesuaian dengan baru. Nah seperti itu Pak. Ada lagi kira Bapak? Cukup ya, Pak Udin? Ya, cukup. Oke. Ya. Oke. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu kalian yang mengikuti secara online. Ya, saya kembali ke Enggak. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Bapak yang kami hormati. Selanjutnya kita akan bergerak ke pertanian atau agroforestry, khususnya silvopasturi, pemeliharaan ayam di lahan gambut yang nanti akan disampaikan oleh Pak Roberto Arden. Pak Robi silakan, dan seluruh peserta silakan dari timnya Pak Udin bisa ke sini atau ke mana, ke Pak Robi dan timnya, atau ke sini ya. Dan akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Roberto Immanuel. Silakan Pak Robi. Pak Robi. Tunggu sebentar, rupanya Pak Robi masih menjelaskan kepada antusias peserta yang luar biasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang aplikasi terhadap wilayah mereka masing-masing di KPH, KPHL, KPHP hanya masing-masing. Pak Yuprin minta tolong di remind Pak Robinya. Pak Robi silahkan, Pak Robi ke sini untuk menjelaskan terkait dengan pemeliharaan ayam di lahan gambut dan inovasi-inovasi yang dilakukan di PIT Teknopark Universitas Palangkaraya. Mohon izin nunggu sebentar dari Pak Robi. Ya, Ibu Bapak, sebentar lagi Pak Robi akan menjelaskan terkait dengan pemeliharaan ayam di lahan gambut untuk seluruh peserta, baik peserta yang offline maupun online. Silakan. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini saya akan menjelaskan sistem pemeliharaan ayam kampung, bukan ayam kampus ya. Ayam kampung. Dulu ayam kampus itu tidak baik konotasinya. Sekarang ayamnya memang ada di kampus. Iya. Oke. Nah, ini adalah model pemeliharaan ayam di kampung, ayam kampung di kampus gitu ya. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada hijauan pakan yang dipagari dengan kawat. Apa gunanya ini? Karena ayam kampung dia memakan hijauan-hijauan muda yang pucuk-pucuknya. Dengan dipagar kawat seperti ini, maka hijauan itu dapat bertahan tanpa diinjak-injak, ya, tanpa dikorek-korek, ya. Tapi tidak bisa menutup kemungkinan dia langsung berakhir di situ. Itu tidak masalah. Coba Bapak Ibu lihat, hijauan pakan yang tepat di depan kandang persinggahan mereka, itu tingkat kesuburannya tidak bagus dibandingkan yang lain. Karena apa? Disitulah letaknya kebanyakan diberakin. Ya, karena fesesnya ayam ini cukup panas kalau untuk langsung diberikan kepada hijauan. Nah, semua feses ternak yang paling tinggi nilai N-nya adalah unggas atau ayam. Ya, dengan demikian, ya, unggas-unggas ini dapat bebas bermain, bercanda, kawin. Di sana ada pejantan yang siap mengawin itu, Pak. Ada juga yang sedang ayam mengeram di sana. Ya, ada 2 ekor itu. Nah, dalam bulan depan kami akan merencanakan menambah lagi ayam-ayam kampung ini. Ini adalah percontohan demplot bagaimana ayam kampung itu dapat lepas saja hidup seperti ini tanpa banyak kita mengaturnya. Nah, jadi di sini kita melihat ayam-ayam ini beradaptasi dengan baik pada kondisi yang sebenarnya cukup panas, ya.
Ini kami karena masih 9 bulan, pepohonannya masih kurang. Sebaiknya memang ada pohon-pohon. Nah ini kami sudah mulai menanam jambu air di sini, di bagian lain. Tapi Bapak Ibu lihat, jambu-jambu lain yang ada di sini, yang habis dimakan sama ayam kampung ini. Tuh lihat, tinggal ada yang tinggal tuh atau ayam ini adalah ternak non ruminansia, tetapi mereka masih makan hijauan-hijauan, ya. Karena hijau ini ada vitamin dan mineralnya yang dibutuhkan oleh pertumbuhan ayam-ayam ini, ya. Jadi sistem ini mungkin Bapak Ibu baru lihat ada rumput yang di kandang seperti ini. Ini model yang kami buat, kami pikirkan bersama bagaimana caranya supaya rumput-rumput ini dapat tumbuh terus gitu, ya. Jadi ayam ini akan terus berkembang di sini, akan memberikan kontribusi yang baik dan adaptasi dengan lingkungan yang baik. Memang kita tahu kenapa kami pasang tenda di sana, karena panas pada siang hari luar biasa di sini. Temperatur kita di sini mencapai 30-an derajat lebih, ya kalau siang itu. Jadi kita di kandang memang diberikan Tuhan temperatur yang panas, ya. Tapi kita jangan menyerah. Sengaja saya buatkan tenda seperti itu sementara agar dapat dingin. Nanti kalau sudah pohon-pohon sudah tumbuh, maka akan memberikan kenyamanan yang baik untuk ayam-ayam ini. Nah, kami mengharapkan itu ada 2 yang mengerap di sana. Dalam akhir bulan ini akan ada tambah-tambah anak lagi. Nah, anak-anak ini sudah beradaptasi nantinya dengan lingkungan yang ada di sini. Pakannya ini hanya kami berikan gedak dan biji jagung ipil saja, ya. Minumannya dicampur dengan mineral dan vitamin ada, tapi dia bebas hidup seperti ini. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Dekat sini aja, dekat sini. Ke sini Pak, nanya ini karena mau di syuting. Ya, sini Pak. Ya. Serbuk gergaji ini fungsinya buat apa Pak? Sebenarnya kan ayam kan juga suka mandi-mandi di tanah itu. Apakah ini nggak menutupi malah Pak? Itu aja mungkin Pak. Iya, baik. Ini untuk mengurangi tingkat kebecekan, Pak. Karena memang kalau hujan ini kan becek sekali di sini. Dan di bagian depan kandang, Bapak bisa lihat serbuknya sudah mulai habis karena sudah digali-gali oleh ayam. Ya, jadi ini untuk mengurangi kebecekan dan menjaga kelembapan tanah. Ya, jadi itu saja gunanya agar mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu dapat berkembang baik. Harapannya nanti akan keluar cacing-cacing melalui kotoran feses-feses ayam itu dan akan memberikan sumber pakan juga untuk ayam-ayam itu. Jadi seperti itu Pak. Nah, kalau Bapak lihat juga kalau di pot-pot bunga juga kan sering diberikan ini ya. Nah, ini memberikan menstabilkan kelembapan agar kelembapan tanah dapat lebih stabil. Karena kita lihat di sini kalau siang hari kelembapannya berbeda jauh dengan malam hari. Sehingga itu juga akan mempengaruhi kondisi-kondisi ayam. Sehingga ayam itu kalau malam hari dia menghindari kelembapan tanah, dia naik ke bagian tempat dia main di bawah itu. Itu Pak. Ya. Tapi bukannya kalau pas pada keadaan lembab itu Pak, cacing-cacing banyak ditemukan oleh ayam itu Pak? Kelembapan itu nanti juga dia akan terjaga Pak dengan adanya serbuk-serbuk ini. Jadi harapannya ke depan dengan adanya serbuk ini, kotoran ayam juga yang ada itu tidak langsung berhamburan. Dia akan mengikat di sini. Ada dekomposisi. Dia mengalami proses ya dekomposisi tadi. Sumbangsih N yang baik kepada daerah sekitarnya. Kita lihat yang langsung kena, yang langsung di bagian depan sana, itu karena langsung kena dengan kotoran ayam depan kandang, maka tingkat kesuburannya berbeda, ya. Dia panas karena fesesnya harusnya dia tidak langsung di situ, tapi kita lihat yang ada di sekitar sini hijauannya lebih bagus dibandingkan yang di sana. Ini membuktikan bahwa feses itu perlu diolah dulu sebelum dia diberikan kepada hijauan. Ya. Tapi yang di sana, yang 2 itu langsung nampaknya tidak subur karena langsung feses banyak jatuh. Kenapa di sana banyak seperti itu? Fesesnya lebih banyak terakumulasi di sana kandang itu Pak. Itu seperti itu. Ya. Kalau apa Pak? Kalau diganti dengan sekam padi mungkin baik gitu.
Cuman ya pasti agak repot ngumpunya karena bakal di. Tapi kalau untuk dekomposisi atau untuk ikatan laju pelapukan, menampung daripada proses ayam tersebut, mungkin sekam lebih baik. Ya, bisa kita gunakan kalau banyak sekam, bisa. Tetapi kalau tidak, kita gunakan serbuk gergaji. Serutan kayu ini kan cheaper access. Kita mungkin di bawah 4. Sekam bisa digunakan, tapi ini juga bisa, Pak. Ya. Jadi alternatif, Pak, ya. Berdasarkan keterangan-keterangan dan ketersediaan dari satu wilayah, maka kalau banyak ini kita lakukan ini. Tapi kalau di daerah Kapuas atau Pulau Pisau mungkin lebih banyak sekam, kita gunakan sekam. Nah, ya tapi ya nanti kalau biasanya nanti akan terjadi pelapukan, tapi lama. Nah, pada saat pelapukan itu hasilnya lebih baik dibandingkan sekam. Jadi kalau serbuk ini sudah lebih baik dibandingkan sekam, kan dia terjadi pelapukan, gitu. Bisa kalau mau. Udah jadi pupuk ya bisa diambil kan. Tapi lapuk dulu. Itu lebih bagus. Tadi pertanyaan saya belum terjawab. Iya. Bapak di sana. Oh iya. Tadi Bapak sana yang di sini. Oh iya. Makanya saya bukan ahlinya. Saya masih penasaran, Pak. Iya. Saya pernah punya ayam seperti sakit cuma Pak, mati sampai 80%. 80% ya? Banyak ya? Enggak termakan, Pak. Mati. Gejala-gejalanya persis seperti yang Bapak paparkan kemarin. Iya. Dia ngorok, Pak. Ngorok. Iya. Nah, yang saya tanyakan di sini, yang diterapkan di sini, Pak ya. Apa teknik penanganan itu, Pak? Apakah di sini memang ada cara pencegahannya atau ada cara pengobatannya yang di sini, Pak? Iya. Yang bisa saya adopsi nanti di sana. Oke. Pada saat ayam-ayam ini masih kecil, ya, kami memberikan vaksin, Pak. Vaksin ayam. Tetesnya itu bisa lewat mata, ya, atau bisa lewat minuman. Jadi ada vaksin anti tetelo. Itu penting, Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya, pernahkah ayam Bapak diberikan vaksin anti tetelo? Nah, itu dia. Jadi Bapak saya anjurkan bisa saja memulai lagi ayam, Pak. Bila dari dia kecil, itu ditetes vaksin lewat mata. Ada dijual, ya. Dijual di toko peternakan dan pertanian, ya, banyak itu, ya. Jadi itu satu ampulnya itu sekitar 20.000 lah, murah. Itu diencerkan lagi, diteteskan di mata. Jadi satu kali ampul itu bisa sampai 50 ekor ayam teteskan. Jadi dari tetes. Demikian juga itik juga saya melakukan seperti itu. Satu kali kita saja tes. Ya. Vaksin, Pak. Iya. Pencegahan. Pengobatan selama ini belum pernah sakit, tapi saya juga siapkan karena saya memang sekolahnya itu saya siapkan untuk itu obat itu. Kalau ada yang sakit, maka pengalaman gini. Kalau ada yang sakit, ayam dipisahkan, Pak. Dipindahkan, jangan digabung sama yang lain. Nanti dia cepat sekali ya isolasi. Iya, betul. Jadi, nah, sayangnya mungkin pada saat itu Bapak tidak mengisolasi ya. Nah, apa itu cepat ya, Pak? Melalui udaranya cepat. Ya, melalui ini. Dan Bapak juga harus ngomong sama saya pakai masker, Pak. jadi seperti itu. Maaf ya, Pak ya, enggak apa-apa. Bercanda ya. Jadi Bapak dapat tadi memulai lagi usaha itu, Pak. Tapi dari kecil tolong divaksin nih, Pak ya. Itu atas mata, Pak. Gampang, Pak. Ya, oke. Gini, Pak. Ya, silakan, Pak. Kalau Pak, yang saya tahu di anjing, Pak ya, pernah orang kan ada batas waktunya, Pak. Nah, kalau di ayam ini cukup satu kali ya vaksinnya, Pak? Atau ada vaksin ulang lagi? Oke. Nah, umur ayam kan 1 tahun umur ayam misalnya. Iya. Oh, Pak Yo. Umur ayam ini kan pada saat masa-masanya kan tidak panjang seperti anjing, Pak. Ya, ya. Kalau anjing kan sampai 80 tahun. Nah, jadi sekali aja seumur hidupnya. Cukup sekali saja seumur hidupnya. Jadi kalau belum sempat dipakai 2 kali udah kita jual. Dipotong ya. Gitu. Itu beda. Ya. Untuk apanya? Panennya.
Oh gitu. Ya, siklus ayam kampung biasanya dari dia netas ya? Enggak, siklus produksi. Dari mulai kayak bebek tadi loh, Pak. Bebek kan 3 bulan ya. Iya. Kalau yang ini akan kita jadikan bebek. Oke. Ya, ayam bobot badannya perharinya dibandingkan ayam ras. Ayam ras cepat 40 hari sudah selesai. Tapi kalau ayam kampung bisa mencapai 5 bulan lah, 5 bulan bisa dipanen, nggak sampai 6 bulan, 5 bulan. Tapi itu juga tergantung pakannya. Yang bagus Bapak kalau mau kasih dedak dicampur dengan jagung pipilan, jagung kuning, ya. Jagung kuning itu bagus sekali untuk memberikan karoten yang baik untuk apa namanya? Enggak. Konsentrat lain saya pikir tidak perlu cukup. Dedak sama jagung itu. Tapi kalau mau sekali-sekali bisa dikasih konsentrat ya. Tapi konsentrat ayam ras bisa sedikit sekali ya. Karena kalau dia kebanyakan maka dagingnya terasa seperti ayam ras nanti. Oke, Pak Robi, kira 5 menit lagi Pak Robi. Ya, anak kecil. Nah, kita mau mendengarkan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang online yang tidak bisa hadir ke tempat ini. Oke, baik Pak. Dalam pemisahan ayam dengan induknya, ayam kalau kita bisa dengan induknya, kita harus dapat mengganti protein yang diberikan induk itu dan cara kasih sayangnya dengan anak-anak ayam. Penyapian ini biasanya berlangsung kurang lebih hampir 2 bulan. Jadi jangan sebelum 2 bulan sudah dipisah, nanti anaknya mati. Karena kalau malam dia memberikan kehangatan, Pak. Ya, kehangatan untuk anak-anaknya itu di bawah sayapnya. Kalau dikasih lampu kurang, beda loh, Pak. Ya, beda sama dengan manusia ya. Manusia dari bayi bisa sama ibunya gitu ya. Dia akan mencari sesuatu yang berbeda. Dan kasih sayang yang diberikan oleh induk ayam kepada anak ayamnya itu sebagai rasa aman, rasa nyaman, rasa tentram dalam hidupnya anak ayam itu. Karena anak induk lain tidak akan care dengan anak itu. Itu bukan anak gue katanya, bukan anak saya. Ya, jadi kita harus memperhatikan hal itu. Ya, 2 bulan aman sudah bisa ya. Oke, kita sudah dipanggil ke sana. Ya, oke. Nampaknya semakin panas ya. Ya, Pak Robi, makasih. Saya mau berfoto sini silakan, diambil foto-fotonya silakan. Ya, Pak Robi, makasih dan Pak Dr. Saripudin. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang online di berbagai tempat, dipersilahkan kalau ada pertanyaan kepada narasumber kita di lapangan. Pak Udin dan Pak Robi, silakan mendengar kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman di di tempatnya masing-masing. Assalamualaikum Pak. Pak, saya mau tanya nih Pak. Robi, ada pertanyaan Pak Robi ditujukan ke siapa pertanyaannya Bu? Yang tadi yang masalah ayam kampung itu loh Pak. Pak Robi, ada pertanyaan Pak Robi. Sebentar, ya silakan Pak Robi. Ya silakan Bu. Ini sebenarnya saya termasuk di pengajar, cuman saya penasaran nih Pak dengan ayam kampung. Saya hanya berbagi pengalaman saja. Apakah itu benar yang saya lakukan ini? Karena ini masih coba-coba Pak. Jadi saya tuh dalam rangka saya mengembangkan ayam kampung ini itu saya beli nih Pak, Tarik gitu Pak. Mohon, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Kebetulan Pak Dr. Saripudin dan Dr. Ardianur yang ahli perikanan kita dan juga Profesor Sumin Gumiri tidak hadir di lokasi, tapi saya bisa menjawab Pak karena mereka lagi memberikan rupanya banyak pertanyaan dari peserta. Konsumsi ikan di Kalimantan Tengah itu banyak air tawar juga. Kita punya 750 km garis pantai. Jadi Kalimantan Tengah itu bukannya tidak punya laut. Jadi kita punya 750 km garis pantai. Jadi konsumsi ikan laut juga banyak dan konsumsi ikan air tawar juga banyak, budidaya ikan air tawar karena kita ada 11 besar yang mengaliri sungai di Kalimantan Tengah. Yang flow-nya dari utara ke selatan dan itu juga dilengkapi dengan berbagai danau Oxbow Lake gitu ya, danau Oxbow. Jadi konsumsi masyarakat Kalimantan Tengah itu lebih mengarah ke ikan
baik ikan air tawar maupun ikan laut yang karena sumber dayanya luar biasa, 750 garis pantai dan 11 sungai besar plus danau-danau oxbow itu. Saya pikir itu jawaban dari kami mewakili teman-teman Pak yang saya tahu karena saya masyarakat Kalimantan Tengah. Termasuk di Pilang Pisau sama satunya lagi Pak itu yang Kabupaten Kapuas. Betul Pak. Ya? Jadi yang punya garis pantai itu dari Kapuas, Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, dan Seruyan. Jadi itu yang mempunyai garis pantai di Kalimantan yang luasnya, yang panjangnya lebih kurang 750 km. Ya, artinya silakan nanti, kalau ada. Ya. Artinya untuk pengembangan agrosilvofishery dengan ikan air tawar atau air daratan memungkinkan sekali Pak ya di dua lokasi tadi ya. Betul, sangat memungkinkan, terutama kegiatan pengembangan ekonomi nasional lewat ketahanan pangan, food estate yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi bukan hanya pertanian tanaman pangan, tetapi integrated farming termasuk budidaya ikan dan budidaya ternak. Itu ya. Terima kasih Pak Sekar. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ada pertanyaan, tetapi kalau pun tidak ada, silakan nanti menghubungi ya teman-teman di PIT Teknopark Universitas Palangkaraya. Jadwal lewat chat itu Pak. Lewat chat ya. Pak. Mohon maaf Pak, saya karena pakai HP jadi agak susah nih saya baca. Saya bacakan Pak ya. Bagaimana caranya menurunkan kadar asam dalam kolam agar ikan nila bisa hidup? Ini dari Pak Hasan Pak Tiar. Nah, Pak Ardianur atau Pak Udin bisa menjawab ini bagaimana menurunkan kadar asam di lahan gambut. Nah, rupanya mereka lagi ini Pak sedang menjawab pertanyaan yang lain juga. Tetapi pengalaman kami di PTP ini dengan melaksanakan pengapuran. Saya bukan ahli perikanan Pak, tetapi karena saya masuk tim pengelola PIT Teknopark itu saya bagian kehutanannya. Jadi saya lihat kerjaan teman-teman itu tidak langsung memasukkan ikan karena kalau memasukkan ikan langsung mati. Jadi ada aklimatisasi. Jadi ada tadi pertanyaan dari teman-teman peserta yang offline yang di sini ke teman-teman yang ahli perikanan. Jadi ada treatment khusus untuk menaikkan kadar pH ya. Kalau asam itu asam sekali, jadi pH-nya rendah. Jadi menaikkan kadar pH supaya asamnya itu berkurang. Jadi ada treatment tertentu termasuk pengapuran dan ada beberapa treatment yang lain. Saya kurang begitu paham Pak untuk itu. Mohon maaf. Terima kasih. Jadi karena waktu kita sampai 9.45 dan kita akan segera offline ya. Jadi kemudian teman-teman yang di lokasi PIT Teknopark dan di rumah akan melakukan kegiatan diskusi rencana aksi yang masing-masing. Silakan dilakukan mandiri dan Ibu Bapak nanti kita akan kembali lagi untuk tindak lanjut dan penutupan pada pukul 1 atau pukul 2 sesuai dengan kesepakatan dari PP2 SDM dan PIT Teknopark. Jadi kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan sampai saat ini dan di sini juga teman-teman peserta juga masih antusias untuk berdiskusi di lapangan bersama tim-tim ahli perikanan, peternakan dan pertanian akan terus dan kami akan bersama teman-teman di sini akan mengawal mereka untuk bersama melihat rencana aksi pendampingan masing-masing melalui POM yang tersedia. Saya kembalikan kepada Ibu Bapak di DP2 SDM atau tutor atau narasumber lain, Pak Audio Suara, karena sesuai dengan jadwal kita. Terima kasih.